Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu diferensial dan integral. Nah, ini yang pertama, jika Y sama dengan fungsi X, maka quotient diferensinya itu bisa dinyatakan dalam delta Y per delta X sama dengan F X plus delta X dikurang Fx per delta X, atau bisa juga dituliskan di dalam limit X mendekati 0 delta Y per delta X itu sama dengan limit delta X mendekati 0 Fx plus delta X dikurang Fx per delta X. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah diferensiasi. Kaidah-kaidah diferensiasi ada beberapa. Yang pertama adalah diferensiasi konstanta. Nah, misalnya Y sama dengan K, di mana K-nya adalah konstanta. Konstanta itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dia berupa angka. Nah, jadi misalnya Y sama dengan K, K-nya adalah konstanta. Contoh, K-nya sama dengan 10. Berarti berapa sih turunan dari persamaan Y ini? Nah, kita tuliskan dalam dy per dx. Ya, kenapa kita tulisnya dy per dx? Karena di sini adalah persamaan Y. Hanya saja persamaan Y-nya hanya berupa konstanta. Sedangkan kita menurunkan variabel X. Karena tidak ada variabel X di sini dan hanya konstantanya saja, maka turunannya langsung otomatis bernilai 0. Ya, semua sama seperti itu ya teman-teman. Misalnya lagi Y sama dengan 8, maka dy per dx atau turunan dari Y sama dengan 8 itu langsung nilainya adalah 0. Ya. Nah, turunan dari suatu persamaan ini kita tuliskan dalam Y sama dengan 8, maka turunannya bisa kita sebutkan Y aksen. Ya. Kalau dia dalam fungsi Fx sama dengan misalnya contoh 8, maka kita nulisnya F aksen X sama dengan 0. Ya, jadi bisa dituliskan dalam bentuk dy per dx atau y aksen saja. Kalau di sini persamaannya y. Kalau persamaannya dalam fx, maka di sini fx aksen. Jadi turunan satu kali itu dilambangkan dengan aksen 1. Kalau diturunkan 2 kali, berarti penulisannya jadi y aksennya ada 2. Berarti itu penurunannya 2 kali. Nah, kemudian ada lagi diferensiasi fungsi pangkat. Nah, berarti misalnya Y sama dengan X pangkat N, di mana nilai N-nya itu adalah konstanta, berarti berupa angka ya, pangkatnya berupa angka. Nah, di sini cara menurunkannya adalah N-nya diturunin ke depan, kemudian pangkat N-nya dikurang 1. Atau bisa kita tuliskan Y aksennya sama dengan tadi N-nya yang kita turunin ke depan, ini N. Kemudian X pangkat N min 1. Pangkatnya dikurang 1. Nah, jadi misalnya ini Y sama dengan X pangkat 3. 3-nya kita majukan ke depan, berarti Y sama dengan 3. X pangkatnya 3 kita kurangi 1. Maka Y aksennya itu bernilai 3x pangkat 2. Misalnya Y sama dengan x pangkat 10, berarti 10-nya maju ke depan, 10, x pangkat 10-nya dikurang 1, berarti Y aksennya 10 x pangkat 9. Misalnya lagi Y X pangkat 4, misalnya ya, berarti 4-nya maju ke depan, X pangkat
min 1 X pangkat 3. Gitu ya. Itu diferensiasi fungsi pangkat. Selanjutnya diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Konstanta dengan fungsi. Dimana kalau kita tuliskan Y sama dengan K kali V. Dimana K-nya itu adalah konstanta dan fungsinya adalah V. Maka turunannya bisa kita tuliskan K, ini K-nya tetap, V-nya kita turunkan. Ya, dV per dx. Kenapa kita di sini nulisnya dV per dx? Karena di sini persamaannya dalam V. Tadi kan Ibu bilang kalau misalnya persamaannya dalam Y sama dengan 2X misalnya, berarti Y-nya Y aksen. Kalau dia Fx mau diturunkan, misalnya Fx sama dengan 2X, berarti diturunkan satu kali jadi F aksen X. Berarti begitu juga dengan V. V itu kalau kita turunkan jadinya V aksen, atau boleh juga dituliskan dalam di dV per dx. Kita langsung masuk contohnya aja. Misalnya Y sama dengan 5X pangkat 3. 5-nya sebagai konstanta, X pangkat 3-nya sebagai fungsi V. Ya, maka kalau diturunkan Y aksen sama dengan 5K nih ya. K-nya tetap berarti Ibu tulis aja deh K dV per dx. Berarti K-nya tetap tadi, K-nya adalah 5. Sedangkan dV per dx itu adalah turunan dari fungsi X pangkat 3. Berarti 5 kali 3-nya maju ke depan. 3-nya maju ke depan. Kemudian X pangkat 3 dikurang 1. Ya, berarti 5 dikali X pangkat 3 kurang 1 kan berarti 3X pangkat 2. Maka di sini 15 X pangkat 2. Ya, misalnya lagi contohnya Y sama dengan 8X pangkat 5 misalnya gitu. Ya, berarti 8-nya tetap ada di sini 8. Ini Y aksen ya, 8. Kemudian X pangkat 5-nya diturunkan. 5-nya maju ke depan, berarti dikalikan 5 X pangkat 5 kurang 4. Berarti hasil turunannya adalah 40 X pangkat 4. Ini satu ya teman-teman ya. Ya, 40 X pangkat 4. Oke, selanjutnya diferensiasi perkalian atau pembagian. Jadi jika diferensiasinya merupakan perkalian fungsi, berarti misalnya kita tuliskan Y sama dengan U kali V, di mana U-nya itu adalah fungsi dan V-nya adalah fungsi, maka kita harus menggunakan rumus tertentu. Jadi nggak bisa langsung diturunin biasa seperti yang konstanta dan fungsi ini ya. Ini kan karena perkalian fungsi, jadi kita harus menggunakan rumus tertentu. Itu kalau dia perkalian. Jadi misalnya Y sama dengan, ini perkalian ya, 2X plus 1 dikali 5X plus 4 misalnya. Berarti 2X itu sebagai U, 5X plus 4-nya sebagai V. Ya, nanti kita cari turunannya U apa, U aksen apa, turunannya V aksen apa, baru kita masukkan ke dalam rumus. Itu kalau perkalian fungsi. Kalau pembagian fungsi, berarti Y sama dengan U per V, di mana U-nya adalah fungsi, V-nya adalah fungsi. Jadi contohnya Y sama dengan 2X plus 1 dibagi 5X plus 4. Berarti 2X plus 1-nya ini adalah U, 5X plus 4 ini adalah V. Nanti kita cari U aksennya berapa, V aksennya berapa.
baru kita masukkan rumus yang ini. Ya, jadi beda ya. Kalau perkalian fungsi rumusnya yang ini, kalau pembagian fungsi rumusnya yang ini. Oke, kita masuk contoh soal. Carilah turunan pertama dari fx 4 sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 8x dikurang 5. Berarti kita turunkan seperti biasa. Berarti karena di sininya fx, berarti kita di sini boleh tulis f aksen x sama dengan 3-nya maju ke depan, berarti 3 kali 4 x pangkat 3 kurang 1 dikurang 2-nya maju ke depan, berarti 2 kali 3 x pangkat 2 kurang 1 ditambah x 8x kan berarti x nya pangkat 1, berarti satunya di depan 1 kali 8 x pangkat 0 1 dikurang 1. Turunan dari konstanta 0 ya tadi ya. Kalau y nya sama dengan konstanta, maka dy per dx nya itu nilainya sama dengan 0. Maka di sini langsung dikurang 0. Ya, maka hasilnya adalah 12x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8, karena x pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Nah, carilah turunan kedua dari persamaan ini. Oh, ini kan sama soalnya sama yang ini ya. Ini kan kita sudah dapatkan persamaan fungsi yang pertama itu adalah 12x kuadrat dikurang 6x plus 8. Nah, berarti kita cari turunan yang keduanya. Berarti kita turunin sekali lagi. Ya, 12 maju ke depan, berarti 2 kali 12 x pangkat 2 min 1 dikurang 6x, berarti x nya pangkat 1, berarti 1 kali 6 x 1 min 1 ditambah turunan dari konstanta 0. Berarti hasilnya 24x 2 kurang 1 ya, berarti 24x dikurang 6. Jangan lupa karena x pangkat 0 nilainya 1. Jadi hasil dari turunan yang kedua dari soal ini adalah 24x min 6. Oh, ini contoh soal pembagian dan perkalian fungsi. Nah, ini yang pembagian dulu. Berapakah nilai turunan dari fx sama dengan x kuadrat plus 3 dibagi 2x plus 1. Berarti x kuadrat plus 3 ini adalah u, 2x plus 1 ini adalah v. Ibu kasih tanda atas teman-teman biar kebeda ya u sama v-nya. Nah, maka kita harus untuk mendapatkan turunan dari pembagian fungsi, kita harus menggunakan rumus yang ini. Ya, berarti kita sudah punya u-nya, kita sudah punya v-nya, yang kita belum punya adalah u aksen dan v aksennya. Nah, maka kalau misalnya kita mau turunkan u aksennya, berarti u aksen 2 maju ke depan, berarti 2x pangkat 1 min 1. Turunan konstanta 0, berarti ditambah 0. Nah, berarti nilai u aksennya kita tulis di sini aja. Berarti nilai u aksennya itu sama dengan 2. Ya. Maaf, ini 2 ya. 2 kurang 1 1, berarti 2x gitu ya. Berarti u aksennya sama dengan 2x. Nah, kemudian kita cari v aksennya. Ya, v aksen. Sini aja dulu. V aksen itu 2x, berarti pangkat 1 ya x-nya. Berarti 1 kali 2 pangkat x 1 kurang 1. Konstanta kalau diturunkan langsung 0.
Berarti V aksennya itu nilainya hanya 2. Kenapa 2? Karena X pangkat 0 itu nilainya 1. Nah, kita udah punya nilai U-nya, udah punya nilai V-nya, U aksen dan V aksen juga ada, berarti kita tinggal masukkan rumusnya ke dalam sini saja. Nah, berarti F aksen X itu sama dengan U aksennya berapa nih U aksen? Ini U aksen ya, berarti 2X dikali V-nya berapa V? V yang ini ya, berarti 2X plus 1 dikurang U-nya ini ya, U-nya yang ini X kuadrat plus 3 tutup V aksen yang ini berarti kali 2. Jangan lupa dibagi V kuadrat, V berarti yang ini ya, V kuadrat berarti dibagi 2X plus 1 kuadrat. Ya, maka fungsi turunan pertamanya adalah 2X-nya kali 2. 2X kali 2X berarti 4X kuadrat. 2X kali 1 plus 2X dikurang ini X kuadrat kali 2 berarti 2X kuadrat. Kemudian 3 kali 2. Jangan lupa minnya masih ada ya. Berarti min 6. Dibagi. Ini nggak usah dirubah. Tetap aja begini. 2X plus 1 kuadrat. Nah, kita menyederhanakan yang bagian atas saja. Ini ada yang kuadrat. Ada yang kuadrat. 4 kurang 2 berarti 2X kuadrat. Ini 2X berarti plus 2X. Nggak ada temennya ya. Dan min 6 dibagi 2X plus 1 kuadrat. Nah, ini berarti nilai dari turunan pembagian fungsi. Nah, sekarang kalau perkalian caranya sama, cuma yang beda itu hanya rumusnya saja. Ya, berarti nilai U-nya itu adalah X kuadrat ditambah 2X plus 3. Ini yang ini. Kemudian V-nya adalah 4X plus 5. Berarti kalau misalnya kita mau cari U aksen, berarti 2-nya maju ke depan, berarti 2X pangkatnya dikurang 1 ditambah kalau X pangkat 1 berarti 1-nya maju ke depan 1 kali 2X 1 min 1 ditambah 3 turunan 3 0 ya 0. Berarti kita dapatkan nilai U aksen itu adalah 2X plus 2. Ya, karena ini kan 2 min 1 2 pangkat 1. X pangkat 0 berarti 1. Berarti hanya 2. Ya. Kemudian turunannya V aksen. V aksen. Berarti V aksen ini kan pangkat 1. Satunya maju ke depan berarti 1 kali 4 X pangkat 1 min 1. 5 kalau diturunin langsung 0. Berarti kita tahu di sini V aksennya sama dengan 4 saja. Ya, karena di sini X pangkat 0 nilainya X pangkat 0 maksudnya nilainya 1. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaannya aja. Fx F aksen X. Berarti U aksen dulu, U aksen berarti yang ini. Ya, kita tuliskan dulu berarti 2X ditambah 2 dikali V-nya. V berarti yang ini ya. 4X plus 5. Kemudian ditambah U-nya mana? U-nya yang ini. Berarti ditambah X kuadrat ditambah 2X plus 3 dikali V aksen. V aksen ini ya. Berarti 4.
Udah, tinggal kita kalikan saja. 2x 4x berarti 8x kuadrat. 2x kali 5 berarti plus 10x. 2 kali 4x plus 8x. 2 kali 5 berarti plus 10. Ditambah x kuadrat kali 4, 4x kuadrat. Ditambah 2x kali 4, 8x. Ditambah 3 kali 4, 12. Nah, ini kita tinggal samain aja yang x-nya sama, berarti ini 8x sama 4x kuadrat, berarti 12x kuadrat. Ditambah yang variabelnya x saja, berarti 10, 8 sama 8 sini ya. Berarti 26x. Ditambah, nah konstanta sisa 10 sama 12, berarti 22. Inilah hasilnya dari turunan perkalian fungsi. Nah, ini contoh soalnya. Posisi partikel ditunjukkan oleh persamaan. Tentukan rumus fungsi kecepatan. Nah, jadi teman-teman, ini adalah persamaan dari posisi partikel. Jadi kalau di dalam fisika itu penggunaan turunan atau diferensial untuk mengetahui jarak, kecepatan, dan percepatan. Kalau yang diketahui S, ketika kita mau mengetahui berapa kecepatannya, maka kita turunkan. Ya, jadi urutannya gini ya. S, V, A. S ini posisi, kemudian V ini kecepatan, kemudian kalau A itu percepatan. Ya, maka yang di sini kan yang diketahui posisinya, yang ditanya adalah kecepatan saat waktu tertentu. Ya, berarti yang kita lakukan untuk mendapatkan kecepatan itu harus diturunkan atau didiferensial. Berarti kalau persamaannya ini kita turunkan, berarti S aksen T atau kita menyebutnya sebagai fungsi V, ya, itu kita turunkan 3 maju ke depan, berarti 3T 2 min 3 min 1 dikurang 2 nya maju ke depan, berarti 2 kali 6 T pangkat 2 min 1 ditambah 9T, T nya pangkat 1, 1 nya maju ke depan, berarti 1 kali 9 T, 1 kurang 1. Berarti fungsi kecepatannya itu adalah 3T kuadrat dikurang 12T ditambah 9. Karena pangkat 0 ya, sama dengan 1. Itu adalah fungsi dari kecepatannya. Ya, Vt. Nah, pertanyaan yang kedua, berapakah kecepatannya pada saat detik kedua? Berarti tinggal kita masukkan aja V-nya, T-nya pada saat 2 detik. Berarti tinggal kita masukkan ini V aksen T. Vt. Ya, Vt. Berarti kita masukin angkanya, berarti 3 kali 2 pangkat 2 dikurang 12 kali 2 ditambah 9. Berarti 4 kali 3 12 dikurang 24 ditambah 9. Berarti hasilnya min 12 plus 9. Berarti min 3. Ya. Nah, kalau ada tanda min gak apa-apa, berarti kecepatannya turun. Nah, kemudian pada detik keberapa partikelnya berhenti? Nah, kalau dia partikelnya berhenti, berarti kan kecepatannya nilainya sama dengan 0. Berarti
kita masukkan ke persamaan, kan Vt sama dengan ini persamaannya tadi ya. Nah, Vt-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 3t kuadrat dikurang 12t plus 9. Ya, nah ini tinggal kita cari persamaan, cari pemfaktorannya. Ya, berarti ini pakainya 3t, t di sini 3, di sini 3. Nah, berarti ini karena di sini minus, di sini plus, berarti di sini minus, di sini minus. Ya, karena nanti penjumlahannya jadi minus. Ya, berarti 3t sama dengan 3, berarti waktunya sama dengan 1 detik. Atau t sama dengan 3. Ini kenapa bisa begini, teman-teman? Karena pindah ruas ya. Pindah ruas. Oh, di sini Ibu tulis dulu biar nggak bingung deh. Karena 3t min 3 itu sama dengan 0. 0-nya dari sini. Ya, kalau yang ini t min 3 sama dengan 0. Maka kalau min 3-nya pindah ruas, jadinya t-nya sama dengan 3. Jadi waktunya 1 atau 3. Nah, selanjutnya rumus dasar integral tak tentu. Nah, kalau misalnya integral, kita pakai rumus ini. Jadi kalau misalnya ada suatu integral dari dx, maka hasilnya x plus c. Jadi di sini kalau di integral itu ada plus c-nya. Ya. Nah, misalnya kalau integral dx sama dengan x plus c. Jadi misalnya integral 5, ya berarti 5-nya langsung punya x plus c. Ya, jadi ini kalau dia berupa konstanta, dia langsung jadi punya x. Contoh lagi misalnya integral 10, ya berarti langsung sama dengan 10x plus c. Nah, ini contoh integral x pangkat 2 misalnya ya. Ini n-nya adalah konstanta, ininya adalah x kuadrat. Nah, agak beda kalau diferensial x kuadrat itu kan 2-nya maju ke depan, terus pangkatnya dikurang 1 kan, 2-nya maju ke depan, pangkatnya dikurang 1. Kalau integral agak beda ya. Integral itu 1 per n-nya pangkat 1, n-nya kan 2, n-nya 2, berarti 2 plus 1. X-nya pangkatnya tadi 2, berarti 2 plus 1, ditambah c. Ya, jadi kalau integral itu pangkatnya malah jadi naik. Kalau diferensial itu pangkatnya jadi turun. Ya, maka integral dari x kuadrat itu adalah 1/3 x pangkat 3 plus c. Ya. Nah, kalau yang ketiga ini contohnya misalnya integral 6x kuadrat misalnya gitu. Ya, berarti 6-nya tetap ada di sini. Kemudian kita menggunakan integral untuk x kuadrat. Tadi x kuadrat kan berarti pangkatnya ditaruh di bawah plus 1, kemudian x, kemudian pangkatnya plus 1. Berarti 6 bagi 3 x pangkat 3. Berarti 2x pangkat 3. Itu ya, itu untuk integral. Nah, ini contoh lagi, misalnya perkalian ada dua fungsi yang kita kalikan mau kita integral. Nah, ini 2x-nya dikalikan ke x dulu, berarti 2x kuadrat, 2x min 5, ya berarti min 10x, ini dia, ya 1 kali xx ini,
kemudian 1 kali min 5 ini ya, plus C. Berarti hasilnya 2x kuadrat, kemudian ini sesama x 1 kurang 10 berarti ya, 1 kurang 10 berarti ini min 9 harusnya ya, maaf ini salah. Nah, maka tadi ini min 9x min 5. Berarti kita tinggal mengintegralkan 2x kuadrat dikurang 9x dikurang 5. Ya, berarti tadi ya kalau angkanya ada konstanta di depan berarti 2-nya dibiarkan. Kemudian kita turunkan kita integralkan persamaan x kuadrat. Berarti karena di sini 2 berarti 2 plus 1 x, 2 plus 1 di sini angka 2 ya, pangkat plus 1 dikurang 9 kita tulis, x-nya kan pangkat 1. Berarti 1 plus 1 dikali x 1 plus 1 dikurang 5. X kalau 5 nggak ada x-nya kan itu sama aja 5x pangkat 0 ya teman-teman ya. Maksudnya ini biar teman-teman tahu kenapa kok tiba-tiba muncul x gitu. Berarti di sini kan 0 plus 1 per 0 plus 1 ya. Makanya 2 per 3 x pangkat 3 dikurang 9 per 2 x pangkat 2 dikurang 5x. Nah, jadi ini ceritanya kenapa ketika diintegralkan suatu konstanta itu konstantanya akan langsung memiliki nilai x. Ya, jangan lupa plus C. Itu caranya ya. Nah, ini ada contoh lagi. Fungsi kecepatan suatu partikel. Tadi kan Ibu ingatkan S, V, sama A. S-nya itu posisi S, V-nya itu kecepatan, A-nya adalah percepatan. Nah, sekarang kita lagi ada di mana nih? Fungsi kecepatan. Oh, berarti kita ada di sini. Yang dia tanya apa? Fungsi persamaan jarak. Kalau jarak berarti kan naik ke atas, berarti diintegral. Ya, kalau tadi kan kita punyanya S, kita mau cari V, berarti S ke V turun, berarti pakai diferensial. Kalau kita punya V, kita mau cari S, berarti kan naik, berarti diintegral. Ya, berarti fungsi persamaan jarak dulu, berarti kita tulis dulu di sini kali ya. Vt sama dengan 3t kuadrat dikurang 8t. Berarti kalau kita mau cari nilai st itu adalah integral dari Vt. Maka integralnya dari 3t kuadrat dikurang 8t. Berarti 3 per 2 plus 1t, 2 plus 1 dikurang 8, t-nya pangkat 1 ini ya. Berarti 1 plus 1, t pangkat 1 plus 1. Berarti hasilnya 3 bagi 3, 1. Berarti t pangkat 3 dikurang 8 bagi 2, 4, t pangkat 2. Ya, maka kita dapatkan suatu persamaan jarak adalah t pangkat 3 dikurang 4t kuadrat.